Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Geralfi Gracia dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Baik, untuk yang pertama saya akan menanggapi pernyataan pada soal yang pertama, yaitu pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada batasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen mengatakan 1. Yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Penyelenggaraan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat atau sekolah, pendidik, sarana dan prasarana, sehingga kegiatan belajar pembelajaran tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana atau anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasarana bisa terrealisir. Karena itu, pendidik warganya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara. Sehingga negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Tidak perlu lagi mengundang negara asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Untuk tanggapan saya pada pernyataan yang kedua, yaitu bila dilihat dari definisinya, hak merupakan suatu kuasa untuk menerima segala sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh dirinya. Hak sendiri bersifat universal karena berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, suku, ras, agama, budaya, dan hal lainnya. Hak ini juga dapat dipertahankan atau ditentang oleh pengadilan karena mencangkup sesuatu yang sudah semestinya didapatkan. Dalam kehidupan manusia, hak juga kerap kali disebut sebagai hak asasi manusia. Salah satu bentuk realisasi hak di Indonesia ialah hak setiap warga untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas. Pada dasarnya, mendapatkan pendidikan memang sudah sepatutnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap anak. Sebagaimana disampaikan oleh UNICEF, bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan harus diberikan secara gratis dan adil, baik itu bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Sementara di Indonesia, pemerintah juga mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka menjamin hak anak-anak dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 1 dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bidang yang diminatinya. Maka dari itu, pasal itu cukup menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan layak agar mereka
dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik, saya akan masuk pada soal yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang pentingnya perhitungan dan penetapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Yang pertama yaitu dampak penetapan UKT dan BKT. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu dilandasi dengan tujuan untuk mensejahterakan atau membuat suatu hal menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Begitupun juga dengan UKT. UKT diberlakukan dengan tujuan agar UKT menjadi satu-satunya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa tiap semesternya tanpa adanya biaya lain karena UKT sudah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan selama kuliah. Berikut ini adalah beberapa dampak atas pelaksanaannya uang kuliah tunggal yang penelitian temukan, yaitu yang pertama ada anggaran penetapan Universitas Riau menurun. Kemudian biaya kuliah semakin mahal. Yang ketiga, biaya kuliah dapat diperhitungkan. Dan yang terakhir yaitu kehilangan pemungutan liar di universitas. Dan kemudian yang kedua yaitu persepsi mahasiswa mengenai penetapan beban biaya kuliah. Hasil yang ditemukan berdasarkan persepsi mahasiswa tentang UKT secara keseluruhan dapat dirangkum di antaranya keseluruhan informan mendengar tentang kebijakan uang kuliah tunggal. Penerapan sistem uang kuliah tunggal di universitas belum sepenuhnya memberikan pengetahuan tentang uang kuliah tunggal kepada informan, di mana keseluruhan informan hanya mengetahui secara gambaran umum mengenai mekanisme sistem uang kuliah tunggal. Penerapan sistem uang kuliah tunggal di Universitas Samratulangi menimbulkan reaksi yang beragam dari informan, di mana ada yang merasa diuntungkan dengan penerapan uang kuliah tunggal, dan sebaliknya, ada yang merasa dirugikan. Keseluruhan informan lebih memilih sistem uang kuliah tunggal dibanding dengan sistem pembayaran lama. Klasifikasi mengenai tarif uang kuliah tunggal memberikan pandangan yang berbeda dari berbagai informan. Ada yang setuju dan ada yang kurang setuju dengan klasifikasi biaya nominal uang kuliah tunggal. Penerapan sistem uang kuliah tunggal di universitas membentuk berbagai interpretasi yang berbeda dari keseluruhan informan sesuai dengan kondisi yang ditemui dari fakultas masing-masing. Evaluasi atau penilaian dari berbagai informan mengenai kebijakan uang kuliah tunggal beragam berdasarkan permasalahan di setiap fakultas. Faktor yang mendukung agar tercapainya penerapan uang kuliah tunggal lebih efektif adalah semua elemen kampus, mulai dari mahasiswa dan tentunya pihak universitas. Yang terakhir yaitu ada strategi pelaksanaan UKT dan BKT. Dalam penelitian ini, penulis melakukan strategi pelaksanaan dengan menggunakan teori strategi pelaksanaan menurut Fred R. David dengan kriteria 1, membuat kebijakan, yang kedua yaitu transparansi kebijakan, yang ketiga ada sanksi kebijakan, dan yang terakhir yaitu alokasi sumber daya. Baik, itulah hasil penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.